Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة أما بعد أخواتي في الله رحمني الله وإياكن. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia, nikmatnya, dan rahmatnya yang tak terhingga. Sehingga kita bisa berjuang kembali untuk memahami agama kita lebih dalam di tengah banyaknya gempuran berbagai macam penyimpangan dalam beragama, terutama di bulan awal tahun Hijriah, yaitu di bulan Muharram, di mana mau tidak mau kita akan melihat kondisi masyarakat yang ternyata amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya di bulan Muharram, dari kata harrama yuharrimu, ya, muharrimun muharramun, ya, artinya adalah objek yang diharamkan, yaitu bulan itu sendiri. Apa makna haram yang ummahat ketahui? Larangan? Apa ummahat? Hukumnya haram. Apa haram itu? Hal yang terlarang. Yang terlarang, oh berarti di bulan Muharram itu adalah ada banyak amalan terlarang gitu. Atau apa? Jadi gimana artinya haram itu? Karena haram berarti nggak boleh masuk. Bagaimana mendefinisikan makna haram? Kalau nggak salah, kalau misalkan kita berbuat dosa di bulan haram, dosanya dilipat gandakan kalau nggak salah itu ya Ustaz. Naam, sahih. Ya, surah At-Taubah ayat 36 dalilnya. Fala tadzlimu anfusakum. Ya, janganlah kalian menzalimi kalian sendiri, ya, diri kalian sendiri pada 4 bulan haram. Secara bahasa harama artinya adalah terlarang. Ya. Tapi makna terlarang di dalam hukum syariat apabila dijauhi pahalanya dilipat gandakan. Bukan hanya amal soleh. Terkadang kita lebih memprioritaskan amal soleh daripada memprioritaskan meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa. Mana yang harus diutamakan? Di bulan haram, meninggalkan dosa atau beramal soleh? Ummahat. Beramal soleh. Dua-duanya Ustaz. Ya, mana yang paling prioritas? Meninggalkan kemaksiatan dulu, ummahat. Ya,
Setelah meninggalkan kemaksiatan baru beramal soleh urutannya. Ya, karena bicara perintah larangan lebih banyak larangan apa perintah? Larangan. 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 Larangan lebih banyak daripada Perintah. perintah. Ya. Maka di bulan 4 ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala dan juga melipat gandakan dosa. Yang harus diprioritaskan adalah mengurangi dosa dulu. Setelah itu menambahkan pahala. Ya. Nah, dari sini kita bisa memahami lebih dalam terkait dengan makna Muharram. Ya. Lantas di malam hari ini kita mencoba untuk beramal soleh. Ya, amal solehnya adalah dengan bercapek-capek dahulu nih Umahat. Berletih-letih dahulu. Ya, berletih-letih dahulu untuk beramal soleh. Ya, maka ada kata-kata mutiara di kalangan orang-orang Arab ya. Kalimatnya adalah wama ladzatu illa bitta'ab. Ya, illa ba'da ta'ab. Ya. Wama ladzatu illa ba'da ta'ab. Artinya apa Umahat? Ada yang tahu? Dan tidak ada kenikmatan kecuali sesudah bersusah payah. Naam. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Ya, silakan bisa dicatat terlebih dahulu. Ya. Artinya apa? Ya, semua kalau mau ngerti, mau paham ilmu agama, mau apapun itu, mau ingin sukses dunia akhirat, ya harus bersusah payah dahulu. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Ya. Nah, kita lanjutkan Ummahat. Aina wasalna sampai halaman berapa kita Ummahat? Halaman 31 ya. Bagian 5. Khalas? Halaman 21 afwan. Ya. Dimohon Ummahat bisa mengerjakan dulu halaman 21 dan 22 ya. Saya izin ke kamar mandi dulu sebentar. Ya, baik. Apa-apa ya? Musyayar apa? Ini apa? Juga Pembiasan musyayar. apa? Ini apa sih? Durusulugah sih? Duruseluga kan ini? Iya, Durusulugah. Duruseluga Kan kedua kan, Om? Minggu kedua. Oh, guys. Minggu kedua, Kan minggu satu. liburan gak ada libur. Dasar bukan ya? Saya liburan ada libur. Oh ini ya, Durusulugah ya. Bab Oh, berapa ya? Bab berapa? Umahat ini minggu pertama, minggu kedua ya? Pertama, Oh, pertama jadi rusuh. kedua, sekarang Dua, Om. Pekan 2, Om. pekan dua Pekan ya. kedua berarti musyayar dong. Muyasat, Muyasar. Bukan muyasar ya? Saya konfirmasi ke Pak Ustadz. Kalau nggak salah pekan pertama sama kedua itu Lugo. oh kemarin kita libur ya, pekan lalu ya. Iya. Iya, libur. Iya tuh. Gimana? Sin Jadi aja dulu. diganti sekarang kali. Ya udah terserah Ustadz deh. Bulan ini Ah, kan udah, ada serah deh. 5 pekan tuh. Mungkin mundur kali. Harusnya Bulan sih ini libur ada lagi 5. nggak? Hah? Kan liburan nggak sih ya harusnya. Iya, maksudnya kan bulan ini ada 5 pekan tuh. Mungkin maksudnya Ustadz mundurin, jadinya nanti dapat semua tetap. Iya. Iya, iya. Iya. Ya udah deh kerjain dulu deh. Jadi Dua ini satu dua Durusulugah dua ya. ya. Orang 21. 2122 ya. Oke lah. Tuh.
Taib, ya, mohon maaf. Khalas Ummahat? Ya belum Ustadz, sambil jalan aja bagaimana? Naam, ya, kita mulai ya. Bila demikian. Kebetulan yang kita pelajari adalah af'alut tafdil. Nah, ini menekankan kembali ya bahwa pembahasan kita ini adalah ismu tafdil. Kok di sini judulnya af'alut tafdil? Ya, af'alu itu adalah sebuah wazan yang digunakan untuk isim tafdil. Jadi semua kata sifat yang dijadikan tafdil ya dalam bentuk wazan af'alu. Contohnya kabirun menjadi apa Ummahat? Akbaru. Akbaru. Sogirun menjadi Asgoru. asgoru. Ya. Nah, ini istilah baru yang di kelas ba ya. Kelas jim mungkin belum dibahas ya. Ini kita tekankan lagi ya. Nah, disebut dengan af'alut tafdil. Sebagian kitab Nahwu disebut dengan menyebutnya af'alut tafdil. Tapi sebagian kitab Nahwu lain, terutama di dalam kitab Durusul Lughah, itu disebut dengan ismut tafdil. Nama lain dari ismut tafdil adalah af'alut tafdil. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Ya, ini motivasi ya buat ummahat. Wa ma ladzatu illa ba'da ta'ab. Ya, artinya tidak ada kenikmatan. Ya, tidak ada kenikmatan kecuali setelahnya adalah bersusah payah dahulu, berletih-letih dahulu, ta'ab. Ya, harus ta'ab dulu, harus capek-capek dahulu. Ya, kalau nggak capek, ya namanya bukan hidup. Hadhil hayatud dunia. Itulah kehidupan dunia disertai dengan rasa letih dengan capek. Dan letih dan capeknya kita harus capek yang bermanfaat agar mendapatkan kenikmatan nanti di yaumil akhir. Beramal soleh pasti penuh dengan rasa capek. Meninggalkan maksiat juga ya, belajar dan menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga butuh rasa letih dan bersusah-susah dahulu. Bersenang-senang kemudian nanti ya, bukan di hari ini, bukan di esok hari, bisa jadi di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Baik, kita akan mulai. Yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini ada dua hal. Yang pertama adalah af'alut tafdil. Ya. Yang kedua adalah inna wa akhwatuha. Ya. Inna dan saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya Inna ada banyak. Ya. Ada berapa saudari-saudarinya Inna? Ada yang tahu, Ummahat? Anak. Ketina. Kak Ana. Totalnya nanti ada 6. Layita. Ya, ada 6. Ya, nanti kita bahas bertahap. Kita mulai dulu halaman 21. Iftahna safha 21 ar-raqmul khamis. Iqra'il amthilah thumma hawwilil jumal al-atiyah ala ghirariha musta'milan ism tafdil. Ya, Muhammadun talibun hasanun. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Ya. Kalau tidak salah, kita sudah pernah memberikan tugas ya kepada ummahat mencari isim tafdil dalam Al-Quran. Falas? Alaysa kadzalik? Ustadz, Ana lupa tuh Ustadz karena izin. Jadi gimana? Apa masih berlaku ngerjainnya? Oh iya. Baik. Eh itu nanti masuk ke pekan berapa baru boleh disetor gitu ya. Jadi cari nanti ke ummahat yang lain itu masuknya tugas ke pekan berapa, bulan apa. Ya.
Baik. Kalau mau dikerjakan silakan karena itu lebih baik ya. Nah, kita coba latihan di sini. Muhammad talibun Hasan. Muhammad murid yang Hasan. Ma mana Hasan? Baik. Lebih Baik. 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 Ya. Muhammadun Sama. ahsanu talibin fil fasli. Muhammad Murid terbaik. apa? Terbaik. Terbaik. Murid terbaik di dalam kelas. Jadi kalau mengartikan ya isim tafdilnya itu kosakata yang kedua. Yang pertama adalah mudhafun ilaihinya, tolibnya dulu. Ya. Murid terbaik, bukan Muhammad terbaik murid di dalam kelas, tidak demikian. Harus dibalik ya. Yang namanya ismu tafdil. Ya. Dan ana mencoba untuk mengingatkan kepada ummahat kaidah bahasa Arab dari kalimat atau jumlah ismiyah. Semua jumlah ismiyah pasti susunan basicnya atau susunan dasarnya adalah apa ummahat? Masih ingat? Mubtada. Mubtada khabar. Ya. Mau tidak mau tuh kita sampaikan. Ya. Mana mubtada'nya dari kata Muhammadun ahsanu talibin fil fasli? Muhammadun. Muhammad. Naam. Lalu khabarnya atau Setelahnya. mubtada? Hasanul talibin. Ahsanut talibin. Iya, Talibin. ahsanu talibin. Muhammad mubtada'nya tuh. Ada apa dengan Muhammad? Oh, murid terbaik. Bukan hanya murid terbaik di dalam kelas. Ya. Di dalam khobar ada apa ummahat? Mudhof Susunan ilaih. Mudhafun ilaihi. Mudhaf wa mudhafun ilaih ahsanu talibin. Fil fasli Jar. Jar. Jar majrur. Jar majrur. Naam. Ya. Fi Bifi. dengan al-fasli. Ya. Fil fasli ini adalah harf jar. Kita ingatkan. Dan ini namanya Ismun majrur. majrurun. Ya. Ismun majrurun. Bagi ummahat yang mungkin istilahnya agak lupa atau belum, mohon dicatat ya. Semua kalimat bahasa Arab itu memiliki pasangan. Ada na'at, man'ut, mubtada, khabar. Karena itu kalimat. Kalau dia sendiri namanya bukan susunan, namanya sebuah kosakata. Fi namanya apa? Harf jar. Ma'a artinya namanya apa? Namanya jenis isimnya adalah dhorof. Huwa huma hum. Jenis isimnya apa? Isim domir. Isim domir. Betul. Alladzina. Namanya isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Ya. Jadi nama isimnya dengan susunannya berbeda. Ya. Kalau ini susunannya ada harf jar, ada isim majrur. Ada mubtada, ada khabar. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Ya. Itu nggak akan jauh dari situ. Ya. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. 3 tuh. Apa saja ummahat? Fi'il, fa'il, maf'ul. Fa'il, maf'ul. Ya. Nah, yang kita bahas adalah jumlah ismiyah. Muhammadun talibun hasanun. Mana mubtada, mana khabarnya coba? Muhammadun mubtada. Adanya Muhammad. Mubtada. Talibun hasan. Talibun hasanun khabar. Ya. Muhammadun mubtada. Talibun apa? Talibun Hasan. Hasanun. Kenapa nggak Muhammadun talibun mubtada?
khobarnya hasanun saja. Kenapa nggak demikian? Yang diterangkan Muhammad tadi Ustaz. Ya, yang diterangkan Muhammad. Betul. Di satu sisi demikian. Dan di sisi lain kita harus tahu Muhammadun adalah isim Iya. Ma'rifah. ma'rifah. Mubtada wajib berisim ma'rifah. Masih ingat? Nah, ini murajaah ya, murajaah. Talibun hasanun, dia adalah khobar. Karena apa? Isim apa? Nakiro. Nakirah. Dan di dalam khobar ada apa, Umahat? Naat man. Mudofun ilaih. Mudofun Eh? ilaih. Sifat naat man'ut. Naat man? Naat man'ut. Man'ut. Ya, sahih. Naatnya adalah hasanun. Talibun adalah man'ut. Ya, itu pelajaran nahwu. Ya. Muhammad murid yang baik. Ya. Muhammad pergi ke pasar, subjek, predikat, objek. Mana keterangannya? Keterangannya itu pergi ke pasar misalnya. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan hanya sesimpel itu. Bahasa Arab lebih kompleks. Ya. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Hadza baitun jamilun. Menjadi apa Umahat di sini yang ba? Hadza Ada mubtada. Ajmalu ajmalu baitin baitin fish syari. syari'i. Nah, kalau bicara mubtada khobar tadi sudah dibahas ya. Jadi nggak perlu lagi kita lanjut ke latihan karena kita lebih banyak ke latihan. Intinya semua sama, mana mubtada mana khobar. Hadza mubtada, khobarnya adalah baitun jamilun. Hadza mubtada, ajmalu baitin fi syari' adalah khobar. Begitu ya. Begitu terus ya. Ya, contoh-contoh kalimatnya. Nah, sekarang kita latihan di sini. Aminatu talibatun saghiratun menjadi Aminatu asgharu talibatin fil madrasah. Ya. Kita coba ya bersama-sama Ummahat ya. Rakam wahid, hadhihi ghurfatun saghiratun. Yang jawabannya yang sahih madza? Hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Hadhihi asgharu ghurfatin Ghurfatin fi baitina. fi baitina. Ya, coba Ummahat lihat di situ. Ada susunan mudhaf wa mudhafun ilaih tanpa alif lam. Mudhafun ilaihnya tanpa ma'rifah. Ini contohnya nih. Ya, ketemu isim tafdil. Ya. Idhofah atau mudhaf wa mudhafun ilaih yang bertemu yang di mana mudhafun ilaihinya tanpa alif lam atau nakirah itu terjadi ketika kemasukan isim tafdil. Ya. Kita kan biasanya dulu. Sayyaratul mudarrisi. Dari Ya, membahas idhofah lebih luas lagi, lebih ruwet lagi sebenarnya, ya. Nah, dan tanpa kita pahami dan tanpa kita sadari, ya, ada beberapa yang kita anggap itu adalah huruf jar dan isim majrur, ya, dzaraf, lalu isim majrur, ya. Nah, ternyata ini yang Ummahat lihat nih, fil fasli. Ini bocoran halus ya. Nanti Ummahat akan belajar. Fil fasli. Ya. Adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Nanti ya. Ummahat akan belajar nanti. Ya. Saya ulangi. Ya. Ketika huruf jar bertemu dengan isim. Dahulu kita belajar fi adalah huruf jar. Al-fasli adalah isim apa? Majrur. Majrur. Nanti nih kita bicara nanti ada pembahasan bahwa setiap huruf jar dzaraf yang bertemu dengan isim, baik itu isim yang asli berbentuk asli atau domir muttasil, maka dia adalah susunan idhofah. Ya.
Nanti Ummahat. Kalau sekarang kita bahasnya ya harfu jar isim majrur dulu. Ya. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Seperti kata fihi, fiha, ilaiha, alaihi, alaika, assalamu alaikum. Nanti pada akhirnya mengerucut kepada idhofah nanti. Nanti ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu Ummahat. Ya. Biar lebih semangat bocorannya, jadi tambah semangat. Mudah-mudahan jadi penyemangat ya. Di saat cuaca al-matar gazir ya. Kama qala Ibu Nur Hikmah ya, Masya Allah. Al-matar gazir. Ya. Hujannya deras. Ya. Mudah-mudahan bisa mendatangkan barakah. Ya. Amin. Naam. Amin. Baik, kita lanjutkan. Rakam Isnan. Bilal la'ibun hasanun. Bilal Bilalun Bilalun ahsanu la'ibin fi qari fi Fariq Fariq. Kina. Oh, Fariqina. Fariqina. Ya. Bilal la'ibun hasanun menjadi Bilal Bilal ahsanu la'ibin fi fariqina. Fariqina. Nah, Bilal artinya nama orang ya. La'ibun dari kata la'iba. Pemain. Iya, la'iba yal'abu bermain. Bermain. Iya, makanya biasanya ada beberapa pendekatan. Contoh misalkan di dalam kata la'ibun, la'iba yal'abu ada kata mal'ab. Ya, kita tahunya mal'ab apa? Lapangan. Lapangan. Ternyata aslinya adalah tempat bermain. Karena anak-anak suka bermain di lapangan, maka dikatakan mal'ab. Pendekatannya begitu. Ya. Anak-anak perempuan suka dengan yang namanya boneka. Ya. Nah, sebagian ahli bahasa mengatakan permainan boneka itu disebut dengan lu'bah. Ya. Dan asal katanya adalah la'ibah. Nah, ini ada la'ibun dari kata fa'ilun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Nah, adalah subjeknya bermain. Kalau pelakunya namanya apa? Pemain. Pemain. Pelakunya namanya pemain. Ya. Nah, ini disebut dengan apa? Isim fa'il. Isim apa? Fa'il. Isim fa'il. La'ibun. Ya. Ahsanu la'ibin. Ya. Menjadi ahsanu la'ibin. Fi fariqina. Fariq dari kata faraqa. Grup. Tim. Nah, kenapa dikatakan tim, kelompok, grup, golongan bisa juga. Ya. Firqah dari kata firqah, dari kata asal katanya faraqa. Ya. Karena faraqa itu artinya memisah. Ya. Mufariqun, ya. Memisahkan diri. Ya. Jadi menjadi sebuah kelompok. Ya. Disebut dengan fariq, tim. Ya. Fahimtunna insyaallah? Ya. Dan ini sekedar ini ya, pertanyaan mungkin dianggap remeh, tapi harus diingat. Baitun. Asal katanya dari mana tuh baitun? Masih ingat gak, Om? Ada yang tahu? Bata. Bata yabitu. Yabut. Oh, yabitu ya. Yabitu. Ya. Bukan batako yabituku, bukan. Nah, itu batako jadinya. Ya. Ya. Bata yabitu artinya apa?
apa ya? Diam, apa berdiam? Hmm. Mabit Mabit. apa sih? Nah, mabit. Malam, iman, dan takwa. Oh, Bermalam. bukan ya? Bermalam. Ya, Menginap. bermalam, mabit, menginap. Ya, rumah itu sebagai tempat nginap. Menginap. Ya, naam. Ya, Tempat sih. stay di situ. Ya, baitun. Ya, sahih. Berikutnya rakam salah. Kita percepat nih. Ustadz, Ya. Afan Ustadz. Di Naam. buku yang putih, Bilal Jarun Hasanun. Ustadz. Oh, ya. Di buku yang putih, ya, kosakatanya berbeda. Iya, Ustadz. Ya, Bilal Jarun Hasanun. Hasanun. Tetangga yang baik. Oh, tetangga ya. Berarti ahsanu jarin. Ah, Ahsanu jarin. iya. Bil Hayyina. Fi hayyina. Hai. Ma mana hai? Komplek. Komplek Ya, desa. kompleks daerah. Daerah. Ya, daerah atau kompleks. Ya. Syirun, afkaru. Nah, syukuran Ummu Dzikri untuk mengingatkan bagi yang memiliki kitab yang cetakannya berbeda. Ya, biasanya kertas yang putih ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Yasirun rajulun faqirun. Mal jawab as-sahih mana? Yasirun Yasirun, afkaru, rajulin, fi qaryatin. Baru rojulin Afkaru, rajulin, fi di qaryatin. Koryatina. Ya, afqaru Koryatina. Afkaru. rajulin fi qaryatina. Fi lo ya memajrurkan kasrah ya. Qaryatina ya. Yasir afqaru ya, yang paling afqar, paling fakir Paling fakir. ya, lelaki yang paling fakir. Fi qaryatina. Ma mana qaryah? Desa kami. Desa. Nah, Desa. ya. Tinggal. Ya. Qaryatina desa ya, qaryah. Korea. Ya. Naam. Jamaknya apa? Makanya ada Qura. namanya Ummul Qura. Nggak dengar ya, Ummul Qura. Nama apa tuh Ummul Qura? Nama kampus. Tempat. Nama jamiah. Ya. Pusatnya kampung ya, para kampung. Desa, pusatnya para desa, ibunya para desa. Ibu kampung. Ya, yaitu Ummul Qura ya. Mekah. Disebut dengan Ummul Qura. Ya. Tempat perkumpulannya desa-desa itu dikumpulkan di sana oleh suku Quraisy ya. Kirain Bukan, kampus. kampus ya. Kampus jamiah itu kampus kan, kampus di sana di Mekah ya. Bukan Ummul Qura itu sekolah. Di Indonesia sekolah ada tuh namanya Ummul Qura. Iya, Ya. sekolah. Iya. Nah, kita lanjutkan ummahat ya, rakam 4. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Mal jawab? Hadhihi arhasu sa'atin fisuki. Nah, Masya Allah. Hadhihi arhasu sa'atin fisuki. Jangan diganti ya umat, arkhasatu misalkan. Wah, karena dia mu'annas. Nggak ada, isim tafdil tidak memandang mu'annas mudzakkar. Ya. Kalau sifatnya adalah rakhisatun, maka tetap arhasu. Misalkan rakhisun tetap arhasu juga. Ya. Jadi jam yang paling arhas, Murah. Fisuk. Ya. Di pasar atau di mall, supermarket ya. Nah, rakam 5. Hadza darsun sahlun menjadi Ada ashalu darsin kitabi. Hadza ashalu darsin. Darsin fil kitab. Ya. Hati-hati dalam mengharokati kata af'alu. Ya, isim tafdil. Ashalu.
Kalau ashala itu jadinya betapa. Ya. Ma ashala, ya, hadza dars, betapa mudah Mudahnya. pelajaran ini. Nah, itu nanti beda lagi. Disebut dengan fi'lut ta'ajjub nanti. Nanti Ummahat akan belajar. Ya. Hati-hati dengan kemiripan antara af'alut tafdil atau isim tafdil dengan fi'lut ta'ajjub. Hati-hati. Karena dia diambil dari akar kata yang sama, tempat yang sama. Ya, hanya harokat yang berbeda. Ya. Kalau di sini namanya ashalu, kalau isim fi'il ta'ajjub ashala. Harokat akhirnya fathah. Jangan sampai tertukar. Ya. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Rakam 6, ad-dukturu Zakaria tabibun syahirun. Mal jawab? Ad-Dukturu Zakaria Ashharu tabibin fi baladina. Ya. Ad-duktur Zakaria Guru. Ashharu. Asharu. Ashharu. Af'alu. Bukan ashhuru. Af'alu kan wazannya. Ashhuru. Ashharu. Ya, ashharu tabibin fi baladina. Balad, ya. Ma makna Negara. balad? Negeri. Oh iya, negeri. Ya, bukan tempat yang disukai untuk belanja di Jeddah ya, bukan ya. Ya. Nah, ini yang suka umroh ataupun haji ada namanya al-balad. Nah, belanja di al-balad. Ya. Balad di sini artinya negeri. Ya, jamaknya adalah baldatun atau buldan. Ya. Syahir ashharu, ya, masyhur, ya. Baik. Mashhurun. Ya. Naam. Ya. Selanjutnya, rakam 7, al-azharu jami'atun qadimatun. Mal jawab? Al-Azharu damu jami'atin fil alami. Masya Allah. Al-azharu ya, aqdamu jami'atin fil alami. Artinya apa, Umar? Al-Azhar Paling tua atau paling lama di dunia? Paling tua. Ya, Universitas Al-Azhar ya, adalah kampus paling tua Paling tua di dunia. di dunia. Sahih atau khata, Umar? Emang iya. Sahih. Beren. Secara formal. Maksudnya yang akreditasi dunia. Ya, dari zaman dahulu, ya, dari kalau tidak salah dari abad 18 ya. 18 kalau tidak salah. Ya, itu sampai sekarang. Nah, tertua di dunia. Ya. Al-Azhar maksudnya Universitas Islam ya. Ya. Bukan Harvard, bukan Oxford lawannya, karena itu universitas di luar Islam. Ya. Tapi yang non formal paling tua adalah apa? Ya. Disebut dengan Al-Haram. Ya, Ma'had Al-Haram. Al-Haram. Ma'had Al-Haram ini adalah universitas non formal ya dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Ya, mengambil ilmu secara mulazamah. Di mana? Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, sekarang Halaqah gitu ya sistemnya. iya, halaqah, betul. Itu non formal, kita bicara non formal yang paling tua ya tetap Masjidil Haram gitu ya. Tempat pembelajaran itu biasanya di bagian tiang belakang Masjid Nabawi atau di pinggir dekat Baqi itu mereka ada halaqah. Ya. Berkumpul. Ya, halaqah tempat berkumpul untuk menyaring atau menimba ilmu. Ya.
Bahkan sudah ada ya kalau kita lihat dari zaman Imam Malik ya bin Anas. Ya, Nah, kajiannya itu dari zaman dahulu, dari zaman Nabi dilanjutkan lagi. Al-Azhar belum ada. Ya. Kalau non formal. Kalau formal diakui dunia dan diakreditasi dunia, ya tentu Al-Azhar. Ya, fahim tunna insyaallah. 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 Ya, alam itu bahasa Arab tuh. Alam Alam. semesta, alam dunia, ya seluruh dunia. Maksudnya bumi ya. Kita bicara bukan alam semesta, ya. Al-Azhar universitas paling tua di alam semesta, bukan, ya. Karena di luar bumi ini ada kehidupan lain, ya, yang alamnya kita tidak tahu, ya. Maka di sini alam di sini di bumi ya, di dunia ya, yaitu di bumi ini. Fahim tunan insyaallah. 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 Baik. Rakam 8 al-ustadzu Nu'man mudarrisun hasanun. As-sahih ماذا؟ Al-Ustadz Nu'man Hasan ما شاء الله. الأستاذ نعمان ممنوع من الصرف. أحسن مدرس في المدرسة. Sahih. Jadi al-ustadzu Nu'manu adalah mubtada. Ya, ahsanu mudarrisin fil madrasah adalah khabar. Dalam khabar ada mudhaf wa mudhafun ilaih dan harf jar. Ya. Baik. Rakam 9. Hadza darsun sa'bun. Madza as-sahih? Hadza As'abu darsin fil kitab. As'abu, bukan as'ubu. As'abu. As'abu darsin fil kitabi. Pelajaran yang paling sulit. as'ab, Mudah. paling sulit. Sulit. Ya, jamak dari jamak. Lawan dari sahlun. Jadi dimohon jangan punya anak namanya as'ab atau so'ab ya. Ya, So'bun, nama anaknya So'bun, nama anaknya As'ab. Mentang-mentang Kalau lahirnya Sauban susah. beda Ustaz ya. Sauban. Apa? Sauban. Sauban itu orang Oke. Indonesia bilangnya Sauban. Sahabat Nabi ada pakai sa. Sauban. Sauban, Tapi iya. Sauban Ustaz jadinya. Sauban. Hah? Sauban. Soban. Maksudnya Soban gimana? Ada nama orang namanya Soban. Iya. Tulisannya seperti apa dulu nih? Sauban atau Sauban? Kalau Sauban akar kata yang berbeda karena tidak ada huruf ain di situ. Bukan susah. Sauban. Ada namanya Sawaban. Nah, kalau Sawaban itu benar. Sawab. Ya, benar disertai kebenaran. Beda loh, benar disertai tidak kebenaran. Ya. Sahih. Sahih, ini permainan kata nih. Sahih dengan sawab. Beda. Sahih kebenaran ya belum tentu didasari kebenaran. Ya. Kalau sawaban adalah sesuatu yang benar disertai kebenaran. Apa bedanya? Ya. Kalau sawaban itu adalah sesuatu yang benar dan dibenarkan Allah. Ya. Kalau sahih itu adalah sesuatu yang benar tapi belum tentu dibenarkan Allah. Contoh, hadis. Ada hadis sahih. Ya. Ada yang mengatakan orang yang berpuasa di bulan Muharram lalu dia menyantuni anak yatim dan mengusap kepala anak yatim, maka dia akan mendapatkan kaza wa kaza. Ada hadisnya. Sebagian ulama mensahihkan dan sebagian mendhaifkan dan mayoritas ulama mendhaifkan. Makanya tidak ada lebaran anak yatim. Ya. Berarti kan segelintir orang menganggap sahih. Tapi
Yang lain menganggapnya dhaif. Iya. Ya. Kalau shawab itu kebenaran yang mutlaknya dari Allah. Ya. Dan kita anggap itu adalah sebuah kebenaran. Shawaban. Ya. Pahim tunan insyaallah? Ya. Baik. Ya. Lanjut ya. Nanti waktunya habis. Terakhir ya, rakam 10. Hadza faslun wasi'un. Mal jawab? Ada aswa'u faslin sa'u fil kulliyat. kulliyati. Naam. Hadza awsa'u faslin. Awsa'u. Awsa'u. Wasi' jamaknya jamaknya isim tafdilnya awsa'u. Awsa'u. Ya. Fil kulliyah. Ma mana kulliyah? Fakultas. Jurusan. Jurusan atau fakultas. Ya. Kenapa disebut dengan kulliyah? Bahasa Arab tuh. Kuliah tuh bahasa Arab. Dari kata kullu. Ya, karena kita taunya kullu bid'atin dolalah, taunya begitu. Kullu wa antum bihud. Kullu amin wa antum bihud. Beda-beda. Ya. Nah, kullu itu arti menyeluruh, seluruhnya. Semuanya. Ya, semuanya. Ya, yang dipelajari adalah di bidang itu semuanya. Nah, disebut dengan fakultas kuliah. Ya. Ummahat belajar kedokteran, ya udah yang dipelajari kedokteran, yang berhubungan dengan kedokteran. Nggak ada hubungannya dengan apa pelajaran yang lain, misalkan ya, insinyur gitu kan, arsitek, bangun membangun, nggak ada urusan. Apalagi kalau spesialisasi gitu ya. Nah, itu kuliah namanya. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah ya Ustaz. Insyaallah. Baik ya. Kita lanjutkan Ummahat. Ana akan memberikan penjelasan jenis-jenis temannya Inna. Mohon dicatat ya. Inna wa akhwatuha. Ya, yang pertama Inna pastinya. Ya, ini induknya ya. Ya, Inna. Apa arti Inna? Sesungguhnya. Sungguh atau sesungguhnya? Ya. Yang kedua adalah Anna. Apa bedanya? Kalau inna di awal kalimat, sedangkan anna tidak bisa digunakan di awal kalimat. Iya, sahih. Inna itu di awal kalimat. Anna di tengah kalimat. Bukan, iya sahih ya, betul. Yang dikatakan Ibu Sajidah ya. Syukran Ibu Sajidah. Ya. Jangan diartikan begini, inna itu i-nya hamzanya di bawah. Anna hamzanya di atas. Ya, itu anak TK juga sudah tahu gitu ya perbedaannya. Ya. Inna, anna. Yang ketiga adalah ka'anna. Harf nasbih. Tasbih. Ka'anna. Apa artinya ka'anna? Seakan-akan. Arab. Seakan-akan. Kalau ka itu seperti ya ka'anna ditambahkan anna seakan-akan apa? Penyerupaan nih. Penyerupaan. Iya, tapi kalau ditulisannya perumpamaan gitu ya, berfungsi Iya. perumpamaan. Maksudnya. Ya. Naam. Ya. Kita bicara teman saudara-saudaranya Ina dulu ya. Lalu yang keempat adalah lakinna. Ya, lakinna. Tidak. Apa artinya lakinna? Akan tetapi. Akan tetapi Ya. atau apa? Akan tetapi. Akan tetapi. Tapi sifatnya adalah menyangkal. Ya. Tapi. Menyangkal. Ya, beda dengan walakin. Ya, dia pakainya wa tuh. Walakin. Bukan bagian dari inna wa akhwatuha. Ya. Yang kelima adalah la'alla. Harapan. Berharap semoga. Semoga.
Ya, atau supaya. Bentuknya adalah pengharapan supaya atau semoga. Ya, sahih. Terakhir adalah laita. Laita. Laitani kuntu turaba laita. Ya, artinya adalah seandainya dalam bahasa kita ya. Andai saja Ustaz. Iya, kalimat yang dibenci. Nah, ingat tuh, kalimat yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Ya. berandai-andai dong. Berandai-andai, berangan-angan. Karena berandai-andai itu membuktikan bahwa dirinya belum bisa bersyukur kepada Allah. Ya, seandainya ini misalkan Budian bilang seandainya saya jadi Ibu Marwati. Pilot. Bukan jadi pilot ya. Budian jadi pilot. Ya. Ya. Seandainya ya saya jadi ketua kelas, seandainya gitu ya. Artinya apa? Kufur nih. Kufur nikmat. Nikmat. Boleh. Hati-hati. Ya. Boleh nggak? Seandainya saya Boleh, jadi Ustaz. guru. Kenapa boleh? Ya. Nggak boleh. Kan harapan yang baik nggak kalau kayak gitu? Nah, di dalam bahasa Arab ya, ada 2 kalimat, bukan laita. Laita itu adalah berangan-angan karena sebab dia kurang bersyukur. Ya. Ya. Kalau berharap atau harapan yang baik namanya ya ada tuh salah satu radio tuh. Ya, 756 Roja. AM gitu ya. Langsung tuh ya. Roja Yarju. Masuknya bukan inna wa akhwatuha tapi fi'il. Ya, roja yarju. Ya, misalkan arju ya an akuna ya misalkan minat tawabin ya. Aku berharap ya bisa menjadi orang-orang yang bertaubat. Ya, jadi ada harapan-harapan yang disertai dengan usaha. Nah, itu namanya roja. Ar-roja. Ya. Kalau laita adalah angan-angan. Beda dengan berharap. Jadi sepertinya harus diluruskan nih. Laita artinya bukan berharap ya. Berandai-andai. Berarti tanpa usaha ya Ustaz ya. Ngarang Iya. doang. Ngarang aja gitu ya. Ya. Gampang ingetnya. Ya. Seperti itu. Pahim tuh insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Nah, ini ada di bagian 6, bagian 7 itu baru inna, lakinna yang dibahas ka'anna. Karena kemarin kan kita sudah belajar inna ya. Inna dengan anna sudah. Ya. Nah, cuma di sini di buku ini tidak ada laita. La'alla ada. Ya, ini inna ada, anna ada, ka'anna ada, lakinna ada, la'alla ada. Tapi kalau laita tidak ada. Ya. Karena mungkin ya itu Karena tadi. tidak baik. Tidak baik. Kurang baik gitu ya. Ya. Dibilang tidak baik tapi ada kalimatnya gitu ya dalam bahasa Arab. Ya. Seperti itu. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Karena ini adalah kata yang tidak baik, yang kurang baik, mungkin kita akan berikan tugas Umahat. Waduh. Ya, bukan membuat kalimat, wah bahaya nanti berangan-angan Umahat. Jangan. Ya, angan-angannya orang-orang ahli neraka saja. Lihat dicari dalam Al-Qur'an, laita. Ya. Laita dicari di dalam ayat Al-Qur'an. Selain laitani kuntu turaba. Ya. Selain itu. Ya. Ya. Naam. Baik. Hal min soal Umahat? Laita ya Ustaz.
Laita. Mencari kata laita di dalam ayat Quran. Ya. Mana isim laita ya yang dicari ya. Ya. Isim laita ya. Lalu mana khobar laita? Kan ada isim inna, ada khobar inna. Inna sayyarata jamilatun. As-sayyarata isim inna. Ya, jamilatun adalah khobar inna. Inanya Nah, kepake nggak di depannya? Dipakai kan? ya inna itu tetap sebuah huruf dia. Inna Harfun huruf. inna. Ya, Nah, isim. seperti itu. Amsat. Isim inna, isim laita apa? La khobar laita yang mana? Ya, seperti itu. Thayyib. Ya. Bagi umahat yang belum dikoreksi pada bulan lalu karena nomornya sudah hangus ya, jadi umahat bisa kirim ulang ya agar bisa dinilai ya. Sayang udah dikerjakan tapi belum dinilai ya. Seperti itu. Pantesan saya juga nggak dinilai. Iya, bisa dikirimkan ke nomor yang baru ya, umahat. Baru itu ya Ustaz ya? Iya, karena mohon Itu yang maaf apa ya. ya tugasnya yang apa ya tugasnya? Yang terakhir. Ya, nanti mungkin bisa diinfokan di grup ya. Oh iya. Namanya. Iya, bekerja sama. Ya, saling bekerja Tafdil. sama. Ya, baik. Insya Allah di pekan depan kita coba ya, alhamdulillah ya, bulan ini ada 5 pekan umahat. Ya. Jadi kita mulai masuk di pekan kedua ini, pekan ketiga ya kita masuk seperti pekan kedua. Pekan depan insya Allah kita masuk ke pembahasan muyasar. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Baik. Ya. Mohon disiapkan, kita fokus kembali berjuang untuk bisa mendapatkan pemahaman ya Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna lughatal arabiyyah. Ya Allah, berikanlah kefakihan pada kami dalam ilmu bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.